Jadi usul pemakzulan Jokowi bermula sebetulnya dari pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di petisi 100. Apakah cawe-cawe itu kemudian bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara? Kan itu juga ketika Jokowi minta anaknya maju jadi wali kota dikasih, Jokowi minta mantunya di wali kota dikasih, tapi Jokowi minta 3 periode nggak dikasih. Itu kan adian ya. Rafaters, dalam sejarah demokrasi di Indonesia sempat ada pemakzulan presiden, yaitu ketika zamannya Gus Dur. Nah, hari ini ada sekelompok masyarakat yang membuat petisi 100 untuk memakzulkan Jokowi. Apakah itu hanya bagian dari gimmick-gimmick demokrasi atau memang real keinginan dari sejumlah masyarakat? Kita bahas sekarang. Emang harusnya sampai dimakzulkan Jokowi? tapi dari mana sih asal-usul Kita bedah dulu pemakzulan itu? asal-usul pemakzulan. Jadi gini, wacana pemakzulan Presiden Jokowi itu berkembang di masyarakat, itu ada asal-usul. Jadi usul pemakzulan Jokowi bermula sebetulnya dari pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di petisi 100. Nah, mereka itu ketemunya dengan Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, yang sekarang juga calon wakil presiden dong. Nah, beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faisal Assegaf, terus kemudian ada Marwan Batubara, terus sampai Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Nah, Mahfud itu mengungkap isi pembicaraan soal pemakzulan itu ke publik. Nah, ini yang jadi rame. Nah, Pak Mahfud dia menyebut para tokoh ingin pemilu 2024 berjalan tanpa presiden. Itu yang diungkap ke publik. Pak Mahfud itu menyampaikan begini. Ini ekspresinya mirip nggak ya dengan Pak Mahfud? Jadi saya bilang, apakah Pak Mahfud setuju? Saya tidak bilang setuju atau tidak ketika dia ditanya soal pemakzulan itu. Silakan saja. Tapi kata Pak Mahfud, bawa ke DPR. Jangan minta pemakzulan ke Menko. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam? Kata Pak Mahfud ke para petisi 100 tadi itu. Salah alamat. Ya, dianggap salah alamat. Rame lah. Karena Mahfud sudah go public dengan wacana tersebut, jadi berkembang dong di ruang politik kita ya, yang sekarang lagi panas-panasnya, sampai-sampai kan Ketua DPR Puan Maharani pun sebetulnya menangkap itu dan menganggap bahwa itu tidak masalah jika memang ada usulan pemakzulan itu. Tetapi ia memilih menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi. Artinya tetaplah harus ada presiden, mungkin kira-kira seperti itulah. Terus, nah usul pemakzulan Jokowi juga ditanggapi putra sulung Jokowi, Gibran, yang juga calon wakil presiden Prabowo gitu kan. Dia mengembalikan wacana itu ke masyarakat sebetulnya. Kalau soal pemakzulan normatif lah kalau Gibran ya. Ya monggo, kalau ada masukan dari warga, evaluasi ya kami tampung. Terima kasih. Kan kira-kira begitu. Dia menyampaikan seperti itu. Nah, sementara itu pun direspon dong sama koalisi-koalisi partai pendukung Prabowo. Sampai-sampai banyak yang pasang badan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga, terus kemudian PAN Zulkifli menegaskan tidak ada rencana pemakzulan. Artinya mereka ada melawan batu lah gitu. Melawan cadas gitu. Nah, ini juga yang menarik juga, Yusril Izzah Mahendra pun turun gunung gitu kan, menanggapi ini ya, menanggapi itu, merespon itu. Bahwa kalau negara menurut dia dalam pandangan Yusril itu bahwa pemakzulan itu justru malah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang 1945. Nah, pasal itu mengatur pemakzulan presiden dilakukan bila terjadi pengkhianatan terhadap negara atau korupsi, penyuapan dan sebagainya. Saya kurang rinci lah soal itunya. Pidana berat. Ya. Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asiri pun juga menyoroti gerakan itu. Nah, Jimli menilai hal ini sebagai pengalihan perhatian karena ada yang kalah. Jadi ia mengaku, maksudnya Jimli itu mengaku heran justru
kenapa muncul tiba-tiba ide pemakjulan ketika menjelang pemilu yang tinggal berapa bulan Iya, lagi? tinggal sebulan lagi. Tinggal sebulan lagi. Kalau presidennya tinggal berapa bulan ya? Tinggal 6 bulan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi asal usulnya begitu tuh. Ya, jadi diskursus politik, jadi wacana politik itu memang dinamika ya sekarang yang berkembang. Tapi apakah mungkin bisa pemakjulan? Dan masyarakat juga itu mah basa-basi lagi, jangan. Kalau di akar rumputnya kan melihatnya basa-basi, itu mah permainan elit aja kali lah. Emang kalau syarat-syarat pemakjulan itu apa aja sih? Marian tahu? Ya itu tadi, kalau dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, dia melakukan penyuapan, dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, dari 3 poin itu kita bisa lihat apakah Jokowi misalkan memenuhi syarat itu. Apakah Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap negara? Apakah dia melakukan korupsi? Apakah dia melakukan tindak pidana berat lainnya? Kayak kita bedah satu-satu ya. Nah, Pengkhianatan terhadap negara, asumsinya seperti apa ya? Maksudnya dari penjelasan itu contoh detailnya seperti apa ya pengkhianatan terhadap banyak negara? kalau itu sebenarnya, tetapi yang pasti kita lihat Jokowi yang melakukan apa. Mungkin selama ini yang dianggap yang bisa diseret-seret ke situ adalah cawe-cawe Jokowi. Tapi kan apakah cawe-cawe itu kemudian bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara? Kan itu juga masih Kalau debatable. keinginan 3 periode itu sebagai pengkhianatan terhadap negara juga nggak ya? Nah, siapa yang mengatakan bahwa itu keinginan Jokowi? Toh Jokowi sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa saya tidak pernah punya niat untuk 3 periode. Kan itu disampaikan oleh politisi PDIP ya, bahwa ketika Jokowi minta anaknya maju jadi wali kota dikasih, Jokowi minta mantunya di wali kota dikasih, tapi Jokowi minta 3 periode nggak dikasih. Itu kan Adian ya, sempat mengutarakan itu dalam forum di televisi gitu. Ya itu kata dia, tapi kan kata Jokowi di publik ya saya tidak pernah mengatakan itu. Berarti kan ini dia masih debatable. Kalau cawe-cawe dianggap sebagai sebuah pengkhianatan bukan sih? Cawe-cawe politik itu debatable juga. Ada yang mengatakan ya bisa aja ditarik-tarik ke situ, tapi bagi masyarakat masa cawe-cawe dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara? Apa yang dihianati? Dia cuma cawe-cawe kok. Nah, itu satu. Yang kedua, ini harus diingat bahwa proses pemakjulan itu cukup panjang. Tidak bisa hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak bisa. Karena itu harus dimulai dari DPR. Di DPR, misalkan DPR melihat ini presiden diduga melakukan pelanggaran 3 tadi itu. Misalkan ada salah satunya ya dugaan korupsi misalkan. Ada dugaan itu, maka DPR akan mengusulkan hak angket. Nah, itu usulan. Kalau misalkan usulan itu dari anggota DPR kemudian dibawa ke sidang paripurna dan disetujui, baru bentuk pansus. Nah, pansus ini, panitia khusus ini kemudian melakukan penyelidikan. Pernah kan dulu SBY waktu Bank Senturi kan ya sama seperti itu, pansus mengkaji itu, mengkaji itu apakah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Kalau kemudian ada, baru dipanggil presiden. Setelah dipanggil presiden, sidang paripurna lagi. Kalau di sidang paripurna kemudian memutuskan bahwa ini ada pelanggaran dari presiden, maka presiden akan membawa ke MK, mengusulkan ke MK supaya MK memutuskan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, ini prosesnya panjang. Senturi aja berapa bulan? 4 bulan. Itu pun tidak sampai bisa memanggil SBY. Tidak sampai bisa memanggil SBY. Tapi ini buat ini juga ya, meluruskan ya. Kalau yang sejarahnya Gus Dur itu termasuk juga pemakjulan nggak sih? Ya, pemakjulan. Tapi kan dari 3 kategori itu tidak ada yang dilakukan sama Gus Dur. Mungkin waktu saya, apakah karena posisi politiknya waktu itu tidak menguntungkan buat Gus Dur, jadi istilah pemakjulan itu dipaksakan untuk tetap ada, atau memang saat ini posisi politiknya lagi ada di Jokowi nih, jadi untuk pemakjulan dianggap tidak ada gitu, tidak ada celah untuk Jokowi gitu. Betul. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kondisi Gus Dur dengan kondisi hari ini itu berbeda. Kalau di kondisi Gus Dur itu mayoritas parlemen setuju gitu ya, untuk Gus Dur dilengsarkan. Nah, sekarang mayoritas parlemen, mayoritas anggota DPR di parlemen itu tidak setuju Jokowi dimakzulkan. Coba kita kalkulasi misalnya 3 capres ini itu didukung oleh berapa kursi sih di masing-masing partainya. Misalkan total di Amin ya 140 sekian kursi, terus di Prabowo Gibran itu sekitar 260 kursi, kemudian di PDIP 140 kursi sekian. Nah,
berarti masih lebih mayoritas Prabowo ya. pendukung Prabowo. Nah, yang kalau pemakzulan itu harus diputuskan oleh 23 anggota DPR di sidang paripurna. Nah, ini 260 udah ada di Prabowo Gibran. Jadi mustahil sulit ya, ada agak sulit bukan agak sulit, mustahil. Mustahil malah. Mustahil. Jadi ini benar kata ente dong ya, gimmick ya sih. Bisa jadi. Biar ya minimal ada tarian-tarian lah dalam pesta demokrasi ini. Tapi gimmicknya bahaya dah. Gimmicknya tepi jurang kalau harus sampai menggunakan istilah pemakjulan gitu. Enggak sih kalau menurut saya ya. Pemakzulan itu adalah proses konstitusional. Ya. Jadi dibenarkan gitu. Nah, tinggal mencari alasannya itu yang menurut saya sulit mencari alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau yang lawan politiknya Jokowi mau ya pakai people power. Kalau people power kan pernah kita bahas ya, yang dulu Ya, digaungkan oleh Amin Rais di Jogja. Tapi kan nyatanya sampai saat ini hanya sebatas sampai situ aja, Ya. menggaungkan akan adanya people power. Karena Tidak itu memang bukan people power tapi people elite elite power atau elite power, bukan people power itu ya gerakan ya, gerakan dari masyarakat ya, dari ya. rakyat ya. Ya minimal kayaknya sih ini kayak semacam percikan-percikan ini aja, percikan-percikan wacana. Kalau air putih terus ditetesin obat merah sedikit dulu gitu, kalau dia bisa merah ke semuanya dia akan menjadi racun atau enggak ya. Tapi kan juga warna-warni kayaknya Iya. susah sih pemakjulan mah. Mustahil. Iya, karena kemarin itu kan langkah-langkah. Ini berarti bukannya kita mendukung atau berposisi pada Jokowi ya, yang nggak bisa rasional. karena kita berpikir rasional aja, bukan membela Jokowi juga. Kalaupun membela juga kenapa? Ya harusnya sih bisa kalau dia bela. Nah, Bukan karena memang Kok ragu-ragu gitu? karena memang pandangan orang kan nanti akan menilai wah ini kita malah memperkuat Jokowi, tidak bisa dimakjukan. Bukan pada itu, karena kita melihat tadi pada aturan ya, betul. ketika di parlemennya aja tidak kuat, kecuali misalnya dari koalisinya 02 itu ada yang membelot, akhirnya mendukung untuk, ketika dihitung mendukung untuk pemakjulan mungkin aja bisa, Ya, tapi agak sulit ya. karena di situ sudah solid lah. Lihai mas bro mereka itu. Ya. Coba gimana nggak lihai? Kita balik lagi ke belakang ketika prosesnya Gibran menjadi calon wakil presiden, memainkan MK. Kenapa disebut memainkan MK? Memang ada pelanggaran etik kan gitu. Nah, memang itu kan besanan ya antara besan. Adik ipar. Iya, adik ipar. Nah, selama proses itu kan antara Jokowi dan ketua MK kan tidak pernah ditemukan adanya komunikasi. Sampai sekarang tidak mampu membuktikan adanya komunikasi. Ya kan? Iya. Sehingga bingung gitu lawan-lawannya atau pihak-pihak yang tidak senang terhadap langkah-langkah Jokowi. Berarti apa? Berarti tetap kan ada yang berperan dong, siapa gitu kan, untuk mengkoreksi kebijakan atau keputusan MK itu sehingga diloloskanlah Gibran. Ya memang tidak ditemukan pertemuan. Ya Pak Presiden udah pasti sibuk gitu kan, MK juga sibuk luar biasa, kan tidak ada pertemuan itu, tidak ada komunikasi. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Kalau komunikasi mungkin ada ya, kita aja Ya, tapi yang tidak tahu. ada yang bisa membuktikan. Tidak ada yang bisa membawa itu ke ruang publik gitu maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau pemakzulan ini lebih pada strategi lawan politiknya 02 menurut saya. Ya misalnya kemarin kan Rocky Gerung juga sempat diundang sama timnya Amin gitu ya. Rocky Gerung juga menyampaikan di situ bahwa ya Anies pasti kalah karena ada penghalangnya. Penghalangnya adalah Jokowi. Nah kalau mau Anies menang, maka penghalang ini harus dilengsarkan. Dilengsarkan berarti kan arahnya ke pemakzulan. Terilhami dari sana. Bisa jadi terilhami dari omongan Rocky Gerung tuh. Oke, kita lihat aja ya pemakzulan Ya, ini kita tunggu. apakah bisa tapi kayaknya itu bakal terjadi nggak? Saya mustahil. Kalau saya bisa aja kalau itu didukung oleh kekuatan full di parlemen. Tapi kan agak sulit ya, walaupun agak sulit. Ya secara kasat mata saja udah berat kayaknya. Tapi kita lihat. Tapi gini ya, sebelum di closing ya, sebenarnya kita merasakan sesuatu nggak ya di dalam berkehidupan berbangsa dan negara ya. Pertama soal konstitusi tadi ada yang dirubah-rubah segala macam. Soal penggunaan kekuasaan negara terhadap apapun misalnya ya. Contoh misalnya untuk calon wakil presiden atau calon presiden untuk wakil presiden
tertentu gitu ya. Sebenarnya kita merasakan tapi kita tidak bisa membawa itu ke ruang publik gitu. Baunya menyengat gitu, tapi Iya. tidak kelihatan. Ya Ah. benar. Ya mayoritas masyarakat Indonesia menurut saya juga sangat menyadari itu. Ya kita tunggu aja lah. Setuju tadi. Apanya setuju untuk Iya gimana? benar. Baunya menyengat. Ya saya juga merasakan seperti itu. Iya, tapi, Tapi kita kita juga nggak bisa berkomentar banyak juga. Bahkan kita tidak, ya mungkin ada aja yang beranggapan bahwa ini sumber baunya ini dari ini gitu ya, tetapi juga ya tidak ada yang berani terang-terangan bahwa ya sumber baunya itu dari sini, dari sini, dari sini. Padahal mungkin dalam mindset setiap orang yang sudah sedikit paham tentang itu ya udah tahu bahwa sumber sesungguhnya adalah satu orang itu. ya, coba kan kalau dalam hukum itu kalau ada yang menuduh harus ikut membuktikan juga kan. Betul, nggak boleh apa namanya. Yang tertuduh yang membuktikan bukan Iya. klarifikasi. Kalau yang tertuduh membuktikan klarifikasi jatuhnya. Iya. Nggak boleh menuduh sembarangan, jatuhnya ya fitnah. Fitnah ya larinya Bahkan ke dalam hukum pidana. juga ada filosofi. Jika ada dua kebenaran, salah satunya pasti nggak benar. Iya bener. Iya. Kita nggak tahu mana yang nggak benernya. Iya. Mungkin yang benernya tahu atau bisa kebalikannya. Tapi kita lihat saja jika terjadi pemakzulan hebat, jika tidak terjadi pemakzulan juga hebat. Tapi ini nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi nih. Enggak apa-apa ya. Memang begitu, makanya Enggak maksudnya gini. jadi gini, jargon kita ganti. Perbanyak kopi, jangan lupa opini. Enggak gini, ini kita berandai-andai ya, walaupun misalnya itu hal yang mustahil ya. Berandai-andai ketika memang terjadi pemakzulan, kira-kira apa yang terjadi terhadap berkehidupan berbangsa dan negara kita ya? Kebayang nggak? Ada Ma'ruf Amin, ada wakil presiden. Ya, tapi kan kondisinya akan semakin baik atau malah buruk gitu, karena ketika dimakzulkan nggak mungkin dia terima begitu aja kan? Pasti ada perlawanan, ada sesuatu Kerja yang yang sangat berat dan kerja yang sangat keras dalam waktu yang terbatas tadi. Intinya kan bagaimana menghalangi, membuat bari-bari, membuat benteng-benteng yang kuat gitu kan, membuat benteng-benteng yang kuat gitu, agar tidak terjadi pemakzulan atau terjadinya pemakzulan. Ya dari dua sisi juga ini. Cuman ya masyarakat juga kayaknya udah lelah. Tokoh-tokoh juga sekarang di pemilu kali ini masyarakat mah terlihat ya suasananya. Spanduknya spanduk ya. Kita mah mungkin karena ekonomi tidak berputar bos. Untuk Nah, pemilu iya. kali ini kali ya Iya, masyarakat. Bisa jadi karena itu juga. Oke tutup. Nanti jangan sekali lagi. Iya, Ayo kita tutup. Mari kita tidak makzulkan atau dimakzulkan. Terima kasih.